Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kimia. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, kalau kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang konsentrasi larutan. Konsentrasi larutan itu anak-anakku adalah menyatakan jumlah yang terlarut. Konsentrasi ini bisa molaritas, dan fraksi mol. Anak-anakku sudah buat. Memang harus dipahami, kadang-kadang harus memasukkan konsep dan rumus serta menerapkan perhitungan. Yang ini banyak dilakukan kesalahan kemarin. Nah, lanjutkan. Hari ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan anak-anakku adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah yang terlarut atau konsentrasi. Bisa molaritas, atau fraksi mol. Nah, sifat koligatif larutan ini ada 4. 1. Penurunan tekanan uap jenuh. Kedua, tekanan osmotik. Ketiga, kenaikan titik didih. Dan yang keempat adalah penurunan titik beku. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan membahas 2 tekanan, yaitu penurunan tekanan uap jenuh dan tekanan osmotik. Pernah anak-anakku membayangkan contoh yang Bapak berikan ini? Anak-anakku sekalian, pernahkah anak-anakku membayangkan seperti ini? Apa hubungannya dengan ramalan cuaca? Inilah yang akan kita pelajari dasar-dasarnya. Atau anak ini, apa yang dilakukan ini anak-anakku? Sedang memasang infus. Apa hubungannya? Inilah yang akan kita pelajari anak-anakku. Itulah anak-anakku, apa yang anak-anakku bayangkan. 1. Ramalan cuaca. Kedua, anak yang diinfus, yang merintih-rintih kesakitan. Apa hubungannya dengan pelajaran ini, Pak? Itulah anak-anakku yang hari ini kita akan pelajari. Contoh yang pertama anak-anakku, tadi ada ramalan cuaca. Ini berhubungan dengan tekanan uap. Anak-anakku, air pada suhu berapapun dia menguap. Kalau dia menguap, dia mempunyai tekanan. Sewaktu ketika air menguap itu mempunyai batas tertentu. Itulah dinamakan titik jenuh. Tekanan yang dihasilkan dinamakan tekanan uap jenuh. Nah, anak-anakku, apabila air itu menguap, kemudian air itu kita tambahkan suatu zat yang tidak mudah menguap, maka akan menyebabkan penurunan tekanan uap jenuh.
karena ada pengurangan bagian atau fraksi mol sehingga pengurangan berkurang. Ilustrasinya begini anak-anakku. Ini air dalam bentuk mikroskopis. Dia akan menguap pada suhu berapapun. Seandainya itu ditambahkan gula yang sukar menguap atau non-volatile, maka gula ini akan menghalang-halangi air menguap, sehingga jumlah air yang menguap dibandingkan dengan air murni, maka akan banyak air murni yang menguap. Atau ini contohnya adalah garam 0,1. Tidak hanya garam saja, apa saja ini akan menghalang-halangi air menguap. Anak-anakku, sesuai dengan hukum Raoult, tekanan uap jenuh larutan itu hanya sebanding dengan fraksi mol pelarut. Ulangi, sesuai dengan hukum Raoult, tekanan uap jenuh larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut. Sehingga dari definisi itu kita bisa membuat rumusan seperti ini. Di mana memberikan Raoult. Anak-anakku masih ingat fraksi mol pelarut ditambah dengan fraksi mol terlarut sama dengan 1. Seandainya fraksi mol pelarut XA kita ubah menjadi ini, kan boleh aja anak-anakku. Maka kita akan mendapatkan seperti ini. Biasanya dilambangkan ini delta P ya. Delta P, penurunan tekanan uap jenuh, itu adalah P0 dikurangi P. Ya, anak-anakku, sehingga kita akan mendapatkan rumusan semacam ini. Delta P, selisih antara uap larutan murni dengan larutan, itu dinamakan delta P. Maka kita akan mendapatkan rumusan seperti ini. Pahami anak-anakku? Karena tadi sudah saya perintahkan untuk membaca, jadi ada 2. Yang pertama rumusnya adalah delta P sama dengan ini, P0 dikurangi P larutan. Sehingga dikatakan akan mendapatkan ini. Ini tinggal kita gabungkan. Itu anak-anakku. Itu rumusan penurunan tekanan uap jenuh. Contoh itu mudah anak-anakku. Hitunglah penurunan tekanan uap jenuh bila 45 gram glukosa, MR-nya adalah 180, dilarutkan dalam air 90 gram. Bila diketahui anak-anakku, tekanan uap jenuh air murni pada suhu 20 adalah 18 ml G, maka kita bisa menghitung anak-anakku. Rumusnya tadi apa anak-anakku? Penurunan tekanan uap jenuh itu delta P sama dengan P kali P0 kali XA.
XB, ini bukan XA, tapi XB. Ya, ini salah Bapak. Harusnya XB. Perhatikan anak-anakku, ini bukan XA, tapi XB. Fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarut adalah glukosa. Kita cari masanya adalah 45 gram, MR-nya adalah 180, sehingga ketemu 0,25 mol, sedang airnya adalah 90, MR-nya air adalah 18, 5 mol. Sehingga fraksi mol glukosa atau zat terlarut adalah 0,25 dibagi 0,25 ditambah 5, sehingga menghasilkan 0,048. Baru kita masukkan. Tekanannya adalah penurunan delta P-nya adalah 0,864 ml Hg. Kalau contoh sih enak, tapi anak-anak lebih pandai kok. Kenapa lebih pandai? Kemarin Bapak memberikan 2 soal fraksi mol yang sulit menurut Bapak itu sulit, ternyata banyak yang bisa. Anak-anakku, ini tadi penurunan tekanan uap jenuh. Rumusnya apa? Delta P sama dengan P0 dikalikan XB atau zat terlarut. Tadi itulah mengapa ada bisa hujan karena ada tekanan uap jenuh. Nanti perbedaannya inilah bisa kelembapan. Di daerah Timur Tengah yang kering-kering tidak ada namanya kabut, tetapi di daerah kita sering karena tadi ada tekanan uap jenuh di permukaan. Anak-anakku sekalian, contoh yang kedua tadi film anak-anak kecil diinfus. Bolehkah infus itu kita minum? Boleh anak-anakku, wong berisi garam-garaman kok. Nah, permasalahannya tidak semua larutan itu bisa kita masukkan ke dalam tubuh melalui infus. Karena harus tekanan osmotiknya harus sama dengan tekanan osmotik darah kita. Seandainya berbeda akan berbahaya anak-anakku. Nah, anak-anakku, mari kita pelajari tentang tekanan osmotik, tapi versi kimia. Anak-anakku sekalian, tekanan osmotik itu adalah tekanan yang disebabkan perpindahan larutan dari larutan yang lebih encer menuju ke larutan yang lebih pekat. Tetapi harus melalui selaput permeabel. Apa selaput permeabel itu? Selaput yang hanya dapat dilalui satu arah saja. Nah, anak-anakku, tekanan osmotik, saya ulangi, tekanan osmotik adalah tekanan yang dihasilkan dari proses osmosis. Proses osmosis itu apa? Perpindahan larutan encer menuju ke larutan yang lebih pekat melalui selaput permeabel. Tekanan yang dihasilkan dari proses osmosis itu dinamakan tekanan osmotik.
Ilustrasinya begini anak-anakku. Ini air, ini larutan gula. Ini dipisahkan selaput permeabel. Selaput permeabel, gampang anak-anakku. Contohnya, tuh kulit arinya telur. Dalamnya telur itu selaput permeabel. Nah, selaput permeabel itu mempunyai lubang-lubang yang tertentu. Dia bisa dilalui air, molekul air, sehingga molekul air bisa pindah ke sini, tetapi molekul gula tidak bisa pindah ke sini. Nah, karena ukuran molekul gula lebih besar. Nah, anak-anakku, ini dinamakan proses osmosis. Tekanan yang dihasilkan anak-anakku ini kalau prosesnya ini mengalir ke sini sehingga ini bertambah banyak. Nah, tekanan yang dihasilkan itu dinamakan tekanan osmosis. Anak-anakku sekalian, itulah yang dinamakan tekanan osmosis. Tekanan osmotik itu tidak ada rumusnya, tetapi menurut Van Hoff, tekanan osmotik itu seperti hukum gas ideal. Ideal itu I kali V sama dengan N kali R kali T. Untuk membedakan P ini tekanan gas ideal, maka menurut Van Hoff ini diganti dengan V. Anak-anakku, kalau V, nah, bisa juga anak-anakku tadi kan ini. Sehingga V-nya pindah ke sini. Nah, anak-anakku pindah ke sini. Sehingga kita ingat N dibagi V sama dengan molaritas. Nah, ini rumus tekanan osmotik. Nah, anakku harus ingat ini dua. Kalau penurunan tekanan uap jenuh itu delta P dikurang sama dengan P0 dikurangi P atau P0 kali XP. Nah, kalau ini P untuk membedakan anak-anakku dengan tekanan P sama dengan N per V kali RT atau N kali R kali T. V adalah tekanan osmotik, satuannya anak-anakku atmosfer. Tapi kalau tekanan uap jenuh itu satuannya ada cm Hg atau mililiter Hg. Anak-anakku sekalian, kalau contoh itu mudah. Contoh, berapa sih tekanan osmotik urea yang dibuat dari 6 gram dalam 100 ml air pada suhu 27 derajat Celcius. Anak-anakku, tadi saya ingatkan, T adalah suhu mutlak. Maka perlu ditambah, kalau derajat Celcius ditambah 273. Kita jawab. Kita masukkan rumus. N-nya belum tahu anak-anakku. Nah, V-nya tahu 0,1 karena dalam liter. Tapi N-nya kita tidak tahu. Maka kita cari. N sama dengan massa dibagi MR. Massanya berapa? 6. MR-nya urea berapa anak-anakku? 60. Jadi enak. 6 dibagi 60. Sehingga ketemu 0,1. 0,1 kita masukkan anak-anakku. Tapi ingat anak-anakku, T-nya tidak 27. 27 ditambah dengan 273, jadi berapa anak-anakku?
Iya, 300. Maka kita akan mendapatkan anak-anak. 0,1 dibagi 0,1 liter dikalikan 0,082. Tidak usah kadang-kadang ini 0,5 itu kalau punya kalkulator yang baik. Kalau tidak ada kalkulator baik, ya cukuplah 0,82 kali 300. Kemudian berapa anak-anakku? Iya, dalam atmosfer, tidak sentimeter Hg atau mililiter Hg. Demikian anak-anakku. Nah, ada dua tadi anak-anakku. Tekanan itu satu penurunan tekanan muat jenuh dan kedua tekanan osmotik. Ilustrasi sudah. Rumus sudah. Contoh sudah. Tinggal anak-anakku adalah mengerjakan tugas yang Bapak berikan. Demikian anak-anakku sekalian pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.